Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham, yaitu yang pertama Baca, lalu yang kedua BANK atau Bank Aladin Syariah, lalu yang ketiga Agro, lalu yang keempat EMTK, dan yang kelima BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini untuk analisanya kita mulai dari Baca dulu. Nah, untuk Baca atau Bank Kapital Indonesia, tadi pagi saya sudah menganalisa untuk Baca seperti ini, dan saya sudah share di grup. Pada Baca saya gambarkan tadi pagi, ada dua buah trendline, yang ini support trendline dan ini resisten trendline-nya. Yang dimana jika harga breakout untuk resisten trendline-nya, maka untuk harga akan bergerak naik. Dan jika breakdown untuk support trendline-nya, harga akan bergerak turun. Nah, dan di sini boleh kita lihat harga pada saat di sini breakout untuk resisten trendline-nya. Tetapi pada saat di sini, pada saat mencapai resistennya, harga tidak kuat untuk break resistennya. Lalu setelah itu bergerak turun, dan pada saat di sini membuat pola candle yaitu bearish engulfing, yang dimana menjadi konfirmasi untuk harga bergerak turun. Nah, lalu pada saat di sini boleh kita lihat harga bergerak turun kembali dan breakdown untuk support trendline-nya ini. Nah, kemungkinan untuk Baca akan lanjut turun, bisa nanti lanjut turun ke support yang di sini, yaitu di 495. Bisa nanti turun ke sini, lalu nanti retest, lalu nanti lanjut turun ke support yang di sini. Atau nanti untuk target turunnya yaitu di 475. Atau bisa juga seperti ini, yang paling mungkin harga naik dulu untuk retest, lalu melanjutkan penurunannya di sini. Nah, menurut saya untuk Baca kan seperti ini, bisa naik dulu untuk retest, lalu nanti lanjut turun ke support yang di sini, yaitu di 495 dan juga 475. Nah, untuk kedua support ini merupakan support yang cukup kuat untuk Baca, karena pada saat di sini harga tersebut merupakan resisten untuk Baca, karena sudah di breakout di sini berubah menjadi sebuah support. Nah, kemungkinan untuk Baca akan seperti itu, akan retest dulu sebelum melanjutkan penurunannya. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk area support yang di sini. Nah, untuk harganya ada di sebelah kanan. Akan tetapi pada saat nanti untuk Baca, pada saat harga bergerak retest atau bergerak naik nantinya, dan bisa breakout untuk resisten yang di sini, yaitu di harga, di harga 565. Jika nanti Baca bisa breakout untuk 565 ini, jika harga nanti bisa breakout untuk 565 ini, resisten yang di 565, maka untuk Baca akan lanjut naik sampai resisten yang di sini, yang di 605. Jadi nanti sebaiknya mencatat untuk Baca yaitu 565 dan juga kedua support yang di sini. Dan untuk resisten yang ini juga boleh dicatat untuk menjadi target jika harga bisa breakout untuk resisten yang di 565. Nah, untuk gambaran Baca kira-kira begini. Kemungkinan harga bisa bergerak naik dulu untuk retest, lalu nanti lanjut turun ke supportnya. Tetapi jika nanti pada saat naiknya atau retestnya, harga bisa breakout untuk 565 ini, jika harga nanti bisa breakout pada saat naiknya atau retestnya, harga bisa breakout untuk 565, maka untuk Baca akan lanjut naik sampai 605. Jadi nanti kuncinya di sini di 565. Jika di breakout, maka harga akan bergerak naik, tetapi jika tidak di breakout, berarti naiknya itu merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan penurunannya. Dan untuk target turunnya boleh nanti di kedua support yang ini. Lalu saham yang ketiga yaitu Bank Aladin Syariah atau dengan kode BANK atau boleh kita sebut bank. Sebelumnya juga untuk bank ini sudah sempat saya analisa. Saya gambarkan seperti ini di video sebelumnya. Saya menggambarkan jika dia breakout untuk
resisten trendnya ini yang berwarna biru, maka harga akan bergerak naik. Sebentar. Nah, saya ulangi. Jika harga nanti bisa breakout, pada analisa video sebelumnya, saya katakan jika harga bisa breakout untuk resisten trendline yang berwarna biru ini, maka untuk bank akan lanjut naik sampai resisten yang di sini. Nah, boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resistennya dan mencapai targetnya di sini. Sebentar, saya hapus dulu beberapa di sini karena harga tidak breakdown untuk support trendline yang ini. Nah, kemungkinan untuk bank bisa nanti lanjut naik. Sebentar, saya hapus dulu. Bisa nanti lanjut naik sampai ke sini. Saya tarik dulu untuk Fibonacci-nya. Dari sini ke sini. Nah, masih berkemungkinan lanjut naik sampai secara jangka pendeknya sampai ke sini. Dengan catatan, sebentar. Dengan catatan harga harus bisa breakout untuk resisten yang ini. Akan tetapi karena penutupan candle-nya, candle merah di sini, kemungkinan nanti untuk Bank Aladin Syariah bisa nanti koreksi dulu. Saya hapus dulu Fibo-nya. Bisa nanti koreksi lagi ke sini, ke area support ini, yang dimana pada saat di sini merupakan sebuah resisten karena sudah di breakout di sini, berubah menjadi sebuah support. Nah, sebenarnya di sini untuk Bank Aladin Syariah sudah retest ke sini, ke area support ini. Boleh kita lihat ada ekor di sini. Jika kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di sini harga sudah retest. Lalu untuk candle sekarang di time frame 1 jam adalah candle bullish. Bisa saja nanti untuk Bank Aladin Syariah lanjut bergerak naik atau langsung bergerak naik nantinya. Tetapi untuk valid lanjut naik, harga harus bisa breakout untuk resisten yang di sini, yaitu di 3.900. Nah, jika nanti sudah breakout untuk yang di 3.900 ini, maka untuk targetnya boleh kita tarik yang baru, yaitu di sini. Saya tarik dari sini untuk Fibonacci-nya ke sini. Nah, untuk targetnya akan di sini jika breakout untuk resisten yang di 3.900, yaitu di sini. Di harga 4.320 sampai 4.580. Nah, jika nanti bisa breakout untuk resisten yang di 3.900 ini, maka untuk target jangka menengahnya boleh di sini. Di sini tadi di harga 4.320 sampai 4.580. Dan untuk target jangka pendeknya yaitu boleh di sini. Secara Fibonacci tadi di sini di harga 3.960 sampai 4.100. Dan jika teman-teman trading jangka pendek boleh membuat targetnya di sini. Tetapi jika trading jangka menengah boleh membuat targetnya nanti di sini. Nah, kemungkinan untuk bank akan naik ke situ, tetapi bisa saja nanti bergerak di sini dulu sebelum breakout nanti untuk resistennya ini bergerak 1S dulu di sini, lalu nanti bisa lanjut naik. Tetapi menurut saya karena di sini harga sudah retest, bisa saja nanti untuk bank nanti bisa langsung naik ke targetnya. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk harga yang di 3.900. Jika di break, maka untuk Bank Aladin Syariah akan valid untuk bergerak naik. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga atau dengan kode AGRO. Untuk saham ini juga sudah pernah saya analisa pada saat harga masih berada di sini. Nah, saya analisa pada saat itu jika harga masih berada di atas dari support trendline ini yang berwarna kuning, maka untuk agro akan bergerak naik sampai resisten yang ini. Dan boleh kita lihat harga bergerak naik di sini sepanjang harga belum breakdown untuk support trendline ini. Harga bergerak naik ke targetnya yaitu pada saat itu di harga 2.750. Dan boleh kita lihat di sini harga sudah breakdown untuk support trendline ini. Lalu di sini harga bergerak turun. Dan untuk valid bergerak turun, harga harus breakdown untuk support yang di sini.
yaitu di harga sebentar saya ralat di 2330. Dan jika agro nanti bisa breakdown untuk support ini yang di 2330, maka untuk pola double topnya akan terbentuk, yang dimana ini top yang pertama dan ini top yang kedua. Nah, untuk sementara, untuk jangka pendeknya, untuk agro sangat berkemungkinan turun sampai ke support yang ini. Turun ke support ini, lalu bisa nanti bergerak naik, atau nanti malah breakdown untuk support ini. Jika di breakdown, maka untuk agro akan turun ke sini dulu, turun kira-kira ke harga 2200, lalu naik untuk retest, lalu nanti lanjut turun ke sini ke harga 1970. Nah, akan tetapi balik lagi ke sini, jika harga tidak breakdown untuk support yang di 2330, maka untuk agro bisa nanti bergerak naik sampai ke sini, yaitu di harga 2480 sampai 2530. Nah, menurut saya untuk agro, secara jangka pendeknya, bisa bergerak turun dulu ke area support ini, di harga 2330 sampai 2360. Nah, bisa nanti bergerak turun ke sini, lalu nanti bisa bergerak naik, atau malah breakdown untuk support ini. Jika di breakdown untuk supportnya, maka akan terbentuk pola double top. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk agro bisa bergerak naik nanti ke sini, dan untuk pola double topnya tidak akan terbentuk. Nah, secara yang tadi yang saya katakan, secara jangka pendeknya, untuk agro sangat berkemungkinan untuk turun, karena juga di sini untuk support trendline ini sudah di breakdown. Jadi nanti untuk pergerakan turunnya yang masih mungkin yaitu ke harga yang tadi di 2330 sampai 2360. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk yang di 2330. Jika di breakdown, maka akan turun ke sini dulu ke harga 2210 sampai 2180. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk agro bisa nanti bergerak naik sampai 2480 dan juga 2530. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Elang Mahkota Teknologi atau dengan kode EMTK. Di sini saya menggambarkan dua buah support trendline di sini. Yang dimana untuk support trendline yang pertama, yang ini hampir di breakdown oleh harga di sini. Masih hampir di breakdown, belum valid untuk di breakdown. Nah, akan tetapi secara candle yang sangat kuat untuk turun di sini, bisa saja nanti untuk support trendline ini di breakdown oleh harga. Dan jika di breakdown, maka untuk EMTK bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Nanti ke area demand yang di sini sebentar, saya gambarkan. Nah, area demand yang di sini. Atau nanti bisa ke support trendline yang di sini. Nah, kemungkinan untuk EMTK akan turun ke sini, lalu nanti bisa lanjut naik. Nah, untuk harga demandnya ini di harga 2260 sampai 2320. Nah, untuk EMTK berkemungkinan turun ke situ, karena dari pergerakan harganya sangat kuat untuk turun. Nah, kan tetapi boleh kita lihat di sini ada juga sebuah support yang di sini di harga sebentar di harga 2340. Nah, kemungkinan untuk EMTK bisa bergerak ke situ dulu, bergerak turun ke situ, lalu nanti mulai bergerak naik. Dan juga di sini berpotensi membuat pola double top juga untuk top yang pertama di sini dan untuk top yang kedua di sini. Dan jika support ini di breakdown, maka akan seperti yang tadi, akan bergerak turun ke sini dulu, ke support yang di sini, di harga sebentar 2150. Lalu nanti setelah mencapai support yang ini, kemungkinan naik untuk retest, lalu nanti lanjut turun. Nah, untuk EMTK menurut saya, untuk jangka pendeknya, akan bergerak turun dulu, lalu nanti bisa bergerak naik kembali. Dan untuk penentuannya yaitu di sini nanti, di area demand ini. Jika demand di breakdown, maka harga akan bergerak turun ke sini dulu, ke support ini, lalu naik untuk retest,
lalu lanjut turun. Tetapi jika demand ini dan titik support ini tidak di breakdown, maka untuk harga bisa bergerak naik kembali. Nah, jika kita pakai untuk pola double topnya, maka untuk EMTK, jika sudah break yang di sini, yang di 2340, jika sudah di breakdown nantinya, maka untuk pola double topnya sudah terbentuk. Tetapi jika kita pakai secara demand-nya, untuk breakdown support ini tidaklah cukup, karena ada sebuah demand di sini yang menghalang pergerakan harga nanti jika bergerak turun. Jadi untuk valid bergerak turun, untuk saya MTK harus bisa breakdown yang di sini, yang support yang di sini, di harga 2230. Jika bisa nanti breakdown untuk support yang di 2230, maka untuk MTK akan valid untuk bergerak turun. Lalu nanti turunnya bisa ke 2150 dulu. Lalu nanti untuk target turun selanjutnya yaitu di sini, di 2030. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk yang di sini, yang demand ini 2320 sampai 2260. Dan untuk titik support yang penting secara support yang di sebelah kiri yaitu 2230. Tetapi secara pola double topnya yaitu untuk supportnya di harga 2340. Nah, teman-teman nanti boleh mencatat untuk area tersebut atau menggabung nanti area tersebut menjadi sebuah area yang kuat. Nah, bisa nanti kita gambarkan seperti ini. Kita gabungkan saja menjadi satu di sini. Saya tarik dari sini ke sini, yaitu di harga 2340 sampai 2230. Berarti jika nanti harga bisa breakdown untuk 2230, maka untuk EMTK akan valid bergerak turun. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk EMTK masih berkemungkinan untuk bergerak naik nantinya. Tetapi secara jangka pendek, boleh kita lihat untuk EMTK sangat berkemungkinan untuk turun nantinya. Jadi nanti sebaiknya untuk mencatat harga yang tadi, yang gimana untuk harga yang tadi, bisa menjadi tahanan untuk harga jika nanti bergerak turun. Nah, kira-kira begitu gambaran untuk EMTK. Jika nanti ada yang dibingungkan dari analisa ini, atau terlalu rumit, boleh nanti ditanyakan. Lalu untuk saham yang kelima yaitu Bank Syariah Indonesia, atau dengan kode BRIS atau BRIS. Di sini saya menggambarkan sebuah support trendline yang berwarna biru ini, dan juga dua buah titik resisten di sini. Yang dimana untuk resisten ini baru di breakdown oleh harga di sini. Dan boleh kita lihat di sini harga sedang berada di bawah dari support trendline ini, tetapi belum valid untuk breakdown support trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk Bank Syariah Indonesia bisa nanti lanjut bergerak turun ke sini, lalu nanti mulai bergerak naik untuk retest, lalu nanti lanjut turun. Nah, di sini ada sebuah demand untuk BRIS. Boleh kita gambarkan di sini. Di harga 2430 sampai 2480. Sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk area tersebut. Nah, kemungkinan untuk BRIS bisa nanti terhalang di sini jika nanti lanjut turun. Nah, kemungkinan seperti itu karena masih kuat untuk turun. Kemungkinan nanti untuk BRIS akan lanjut turun sampai ke area demand ini, lalu nanti bergerak naik untuk retest, lalu nanti lanjut turun kembali. Nah, kan tetapi teman-teman nanti perlu mencatat apabila harga bisa langsung breakdown untuk harga 2430, jika nanti langsung di breakdown untuk 2430, maka untuk Bank Syariah Indonesia akan langsung turun ke sini di harga 2310. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area demand ini. Nah, kan tetapi jika nanti pada saat bergerak naik atau retestnya, semisal harga sudah bergerak turun, lalu retest, dan pada saat retestnya harga bisa breakout untuk harga yang di sini. Sebentar, saya tarik dulu sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Jika nanti harga sudah bisa breakout untuk 2630, maka untuk BRIS bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini,
ke sini dulu, yaitu di harga 2.710 sampai yang di sini yang tadi di 2.740. Semisal nanti harga bergerak naik terus pada saat retestnya di sini, harga bergerak naik pada saat retest dan bisa breakout untuk 2.630, maka untuk Bank Syariah Indonesia bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika tidak di breakout, maka untuk Bank Syariah Indonesia akan melanjutkan penurunannya. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk harga-harga yang ini. Dan untuk harganya ada di sebelah kanan. Jadi untuk secara jangka pendeknya, untuk Bank Syariah Indonesia bisa bergerak turun dulu, lalu kemungkinan retest, lalu nanti melanjutkan penurunannya. Kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat, dan juga perlu diperhatikan, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kelima saham yang tadi, bukan untuk mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian video ini, terima kasih.